Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya dengan uh, perkuliahan secara asinkronus. Jadi diharapkan dengan adanya video ini kalian dapat mempelajarinya secara mandiri, dan apabila ada pertanyaan kita bisa diskusikan di pertemuan mendatang secara teleconference di Microsoft Teams ya. Jadi untuk mengejar ketertinggalan materi-materi sebelum UAS, materi yang tertinggal akan dimaksimalkan di pekan ini sampai hari Minggu nanti. Nah, apabila ada perlu di weekend ini pembelajaran daring melalui Teams, silahkan diajukan ya, karena waktunya untuk sekarang fleksibel saja, mau pagi, siang, atau malam silahkan saja ya. Atau misalnya ada materi yang ingin didiskusikan, itu tidak mengapa, dipersilahkan. Selanjutnya materi ini adalah komponen dari audit teknologi informasi ya. Nah, jadi kita hari ini akan membahas ini, IT audit komponen. Jadi komponen-komponen di dalam audit teknologi informasi ya. Nah, kita dalam melakukan audit sistem informasi sebagai auditor, bahkan sebagai organisasi yang akan diaudit pun mesti tahu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengklasifikasikan audit ya. Classification of audit, itu auditnya kita mau pakai yang mana gitu, karena klasifikasi audit itu kan banyak sekali, untuk misalnya keuangan, finance, teknologi informasi, operasional, bisnis, kemudian aset dan sebagainya. Jadi banyak sekali auditnya, klasifikasi audit itu. Kemudian kita maju ke mengaudit program ya, melakukan audit program. Kemudian audit metodologi audit yang dipakai. Kemudian fraud detection ya, mendeteksi penipuan mungkin di beberapa domain, kayak misalnya apa itu, keuangan, atau misalnya yang berjalan di pelayanan data atau informasi, bisa saja terjadi ini ya, penipuan gitu. Sehingga gimana nih cara mendeteksi adanya penipuan di domain tersebut. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Kemudian risk based auditing atau audit berbasis risiko ya. Saya berulang kali pernah bilang kalau risiko itu selalu ada. Jadi yang bisa itu kita meminimalisir risiko itu. Nah, gimana nih cara meminimalisirnya si organisasi tersebut? Nah, si auditor nanti mengaudit atau menilai risikonya itu seperti apa, mereka menanggulanginya gitu. Jadi risk based auditing itu ada lagi nanti caranya seperti apa. Kemudian ada juga audit risk and materiality. Jadi dia mengaudit risiko dan materialitas ya, tentang material yang berhubungan dengan risikonya. Kemudian juga ada risk assessment and treatment. Jadi penilaian risiko dan cara treatmentnya gimana gitu. Kalau ada risiko, treatment tuh kayak apa ya, mungkin pemeliharaannya ya, pengobatan gitulah. Kalau misalnya ada penyakit, ini diobatinya kayak gimana, nah itu dinilai. Kemudian risk assessment teknik, jadi teknik penilaian risikonya seperti apa. Kemudian tujuan dari audit itu seperti apa, karena setiap organisasi ketika ingin diaudit pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan yang paling basic adalah dia ingin mengetahui kelemahan dia ingin mengimprove atau memperbaiki tata kelola operasional organisasinya dan segala macam hal-hal di dalam organisasinya. Nah, itu adalah dua hal yang paling basic
untuk tujuannya. Nah, sisanya itu mungkin lebih detail lagi. Misalnya untuk lebih ke ingin saya memajukan atau ingin mendapatkan sertifikasi di bidang misalnya di divisi mana di organisasi tersebut, kemudian di divisi mana. Nah, itu bisa saja seperti itu untuk lanjutannya ya. Kemudian ada juga testing kepatuhan, testing kedisiplinan, kemudian testing substantif ya. Kemudian ada bukti ya. Yang terakhir itu adalah bukti. Nah, bukti ini juga seorang auditor akan menemukan bukti-bukti yang sesuai atau menyalahi aturan itu kalau ada dokumen yang dipersiapkan oleh organisasinya. Jadi organisasi yang akan diaudit itu wajib mutlak mengikuti atau memenuhi keinginan auditor. Jadi kalau ada berkas-berkas yang perlu untuk diaudit itu harus disediakan instrumen sesuai dengan instrumen. Misalnya ada dokumen A, dokumen B misalnya ya. Itu harus dipersiapkan secara lengkap gitu. Kalau lengkap seperti itu ya nanti auditor pun bisa secara maksimal bekerjanya. Jadi disitulah nanti bukti-buktinya ketemu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bisa dengan cara audit sistem informasi itu interviewing ya. Jadi mau mewawancara gitu. Kemudian mengobservasi personal atau pribadi dalam melaksanakan tugasnya, karena ya tidak hanya melulu dengan alat-alat atau dokumen ya, tapi misalnya dengan sosialnya pun kayak gimana di organisasi tersebut juga di audit gitu, dengan cara ya ini tadi mewawancara satu persatu, misalnya menanyakan, melihat kegiatannya, mengobservasi kegiatannya, keadaannya seperti apa gitu ketika mereka bekerja atau ketika mereka berkegiatan ya. Mereka itu maksudnya karyawannya ya. Kemudian sampling. Nah, sampling ini juga merupakan metode yang banyak sekali dipakai di disiplin ilmu lain ya. Matematika, statistika dan sebagainya. Jadi kita mencari atau mengambil sedikit jumlah dari keseluruhan jumlah yang ada di organisasi tersebut. Jumlah objek itu bisa berupa ya orang-orangnya mungkin. Nah, nanti kita tes aja sedikit orang itu yang mana nanti akhirnya mewakili dari keseluruhan jumlah yang ada di perusahaan tersebut, keseluruhan karyawannya misalnya ya. Jadi metode sampling ini sangat banyak digunakan lah. Dan jadi kita tidak, misalnya kalau ada karyawan 1.000 orang, misalnya mau interview 1.000 orang kan tidak mungkin ya, misalnya diambilnya berapa puluh misalnya untuk sampling saja. Kemudian menggunakan jasa auditor dan expert ya. Ini kalau mau audit sistem informasi ya ini nih pakai ini, auditor dan orang yang ahli gitu ya. Kemudian bisa diperbantukan komputer ya dalam tekniknya dengan CAAT. Jadi ya namanya juga sistem informasi, masa harus manual pakai tulisan tangan kayak gitu. Ya mungkin nanti ada ya dokumen yang harus ditandatangan segala macam, tapi ya ini mah penting lah computer assisted audit teknik. Jadi teknisnya itu ketika dia mengaudit, auditor mengaudit, dia dibantu sama komputer. Nah, komputer ini juga nantinya ada beberapa instrumen yang tersedia di komputer itu, sehingga nanti si auditor lebih mudah lagi untuk mengerjakan proses auditnya. Kemudian communication audit result atau hasil audit komunikasi. Nah, komunikasi pun di audit gitu. Entah itu komunikasi di antar karyawan, komunikasi dari karyawan ke atasan, atau dari atasan ke bawah, ke bawahannya seperti apa gitu. Kemudian ada manajemen implementasi dan rekomendasi ya. Jadi cara mereka manajemen di perusahaan tersebut terkait sistem informasinya itu seperti apa.
sehingga nanti direkomendasikan oleh auditor itu seperti apa gitu. Kalau ada misalnya kekurangan, manajemennya kurang A, B, C, nah nanti direkomendasikan sebaiknya begini, begini. Kemudian ada yang terakhir ada dokumentasi audit. Yang namanya audit pasti pada terakhirnya itu selain evidence, si auditor juga membuat dokumentasi ini, dokumentasi audit ya, untuk diberikan kepada atasan di perusahaan tersebut. Kemudian si IT audit komponen ini ya itu dideterminasikan atau didasari oleh pertama keterampilan auditor ya, keterampilan auditor, kemudian jenis audit ya, jenis auditnya apa dulu nih, jenis IT auditnya apakah lebih ke security, apa lebih ke informasi, apa lebih ke data, atau lebih ke infrastruktur. Jadi tergantung tujuannya yang mendasarinya apa gitu. Jadi nanti dari tujuan baru ke jenis audit, baru ke auditor skill. Jadi kemampuan auditornya itu ya harus sesuai. Bagaimana cara mengetahui skill auditor bagus atau tidak? Ya salah satunya dengan dia memiliki sertifikasi audit gitu. Karena sertifikasi itu banyak ya untuk menjadi seorang auditor. Dan ya mungkin bisa saja menjadi bukan bisnis ya, bisa saja menjadi seorang auditor itu menjadi pekerjaan gitu ya, menjadi pekerjaan yang cukup menjanjikan gitu. Kalau memang kita serius dan punya capability dan dipercaya dan memang 100% kalau misalnya jadi auditor eksternal ya, independen gitu ya, objektivitasnya tinggi, itu sangat menjanjikan sekali. Kemudian audit prosedur and standard ya, jadi prosedur dan standar audit itu juga membuat sebuah komponen audit IT ya. Kemudian ruang lingkup dari audit teknologi informasi itu kan banyak ya. Teknologi informasi itu tidak hanya satu hal saja, tapi kalau kita detailkan lagi itu ternyata ada teknologi di situ ya, ada proses, ada prosedur, ada aset organisasi, kemudian ada kemampuan operasional, kemudian ada manajemen atau pengelolaan. Jadi banyak sekali kalau berbicara teknologi informasi atau berbicara sistem informasi, kalau mau di audit itu di audit yang mananya dulu gitu. Tidak bisa secara umum teknologi informasi. Ya kita harus lebih detail dulu ke mananya dulu gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa audit teknologi informasi itu subjeknya banyak di sini ya. Rentang subjeknya itu kita bisa lihat di sini ada 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah physical control ya. Physical control, kemudian administrative control dan technical control. Nah, di physical control ini lebih ke ya yang dari nama saja kita tahu ya, fisik ya. Di situ ada personel ya, karyawan, orang-orangnya, pokoknya orang-orang lah, manusianya, human resource-nya itu seperti apa di perusahaan tersebut. Nah gitu tuh harus diaudit juga tuh orang-orang itu sama si auditor. Kemudian data center, building, other facilities ya, pusat data, karena berhubungan dengan teknologi informasi pasti ada data itu kan, dan gimana nih pusat datanya itu seperti apa. Kemudian buildingnya pun nih, bahkan buildingnya ya, bangunannya pun diaudit gitu, di daerah mana, lokasinya seperti apa, rentan bencana atau tidak gitu kan. Kemudian aset gitu, aset di dalam perusahaan itu kan banyak ya, mulai dari aset software, aset hardware, properti juga banyak gitu. Kemudian equipment ya, tools, alat-alat untuk membantu operasional pekerjaan secara teknologi informasinya kayak gimana, itu juga diaudit.
Kemudian bisnis continuity ya, keberlangsungan bisnisnya juga, karena teknologi informasi itu pasti sangat nyambung dengan keberlangsungan bisnis ya, karena memang bisnis itu ya disokong sama teknologi informasinya. Nah, itu juga diaudit. Kemudian disaster recovery, kalau misalnya ada bencana alam, nah pemulihannya itu seperti apa? Karena kalau kita tidak punya rencana pemulihannya seperti apa, ya organisasi tersebut kalau sekalinya kena dampak bencana ya udah dia kolaps gitu, dia bangkrut, tidak bisa melanjutkan lagi, bisnisnya hancur gitu, tidak berlangsung. Nah, itu harus ada ternyata. Nah, itu auditor juga mengaudit itu, menilai itu kayak gimana sih dia punya rencana kalau misalnya ya kasarnya plan B lah. Kalau misalnya ada disaster gitu ya, entah itu banjir, gempa bumi, itu kan bisa merusak segala properti, hardware, software, orang-orangnya pun bisa saja terjadi kan, bisa kena gitu dampak dari disaster ini. Nah, itu dari segi physical control ya. Kemudian masuk ke administratif control. Nah, ini yang sifatnya lebih ke pengendalian administrasi ya. Di sini ada kayak misalnya governance, tata kelola gitu ya, tata kelola IT-nya, risiko IT-nya, kemudian kepatuhan ya, kedisiplinan dalam teknologi informasinya seperti apa, kayak pemakaian mungkin sesuai dengan prosedur atau tidak gitu. Kemudian perencanaan, kebijakan, prosedur di dalam menjalankan teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasinya seperti apa, itu juga diaudit ya. Kemudian cara organisasi tersebut memonitoring, mengasesmen, itu juga sama diaudit. Kemudian quality management ya, manajemen mutu ya, itu seperti apa. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu technical control ya, atau pengendalian teknik pengendaliannya mulai dari interface, application. Nah, ini lebih ke teknis. Ini udah masuk ke hardware sama software kayak gitulah ya. Ini interface antar mukanya kayak gimana, aplikasinya apa saja, database-nya kayak gimana, penyimpanannya seperti apa, sistem operasinya apa, perangkat kerasnya kayak gimana, bagus atau tidak, kemudian jaringannya kayak gimana, bandwidth-nya berapa, telekomunikasi ya, komunikasi antar perusahaan, di dalam perusahaannya itu kayak gimana, antar orangnya gitu ya, antara mesin satu dengan mesin yang lain komunikasinya seperti apa. Jadi sangat teknis sekali ini ya. Tapi intinya rentang subjek audit teknologi informasi itu ada 3 ya, physical control, administrative control, dan technical control. Nah, kemudian bagaimana cara menetapkan ruang lingkup audit teknologi informasi? Kuncinya cuman satu, yaitu kita tahu jenis audit apa yang diperlukan, kemudian kita identifikasi apa yang harus dan dapat diaudit. Jadi kan banyak hal nih di organisasi itu yang ingin diaudit. Nah, kita kelompokkan, kita identifikasi hal-hal apa saja yang sekiranya dapat diaudit. Oh, ini bisa. Nah, lihat lagi, harus enggak diaudit gitu, harus enggak diaudit. Tergantung dari nanti tujuan auditnya itu apa dulu gitu. Kalau misalnya kita tujuannya security, kan tidak mungkin misalnya finance gitu ya. Kan ya udah kita di security aja, security sistem informasi atau teknologi informasinya. Atau misalnya human resource development-nya agak terlalu jauh gitu ya. Jadi memang yang berhubungan dengan tujuan saja gitu. Kemudian di dalam audit itu ada fase-fase yang harus dilalui ya. Kita tahu fasenya secara garis besar ya. Nah, fasenya itu ya pertama adalah menentukan atau mengaudit subjek ya. Jadi pokok persoalannya itu apa dulu. Jadi mengidentifikasi area audit gitu.
pokok persoalannya apa dulu, kemudian sudah kita tahu, kita identifikasi, baru kita melakukan membuat tujuan atau audit objektif ya. Jadi mengaudit tujuan, caranya yaitu mengidentifikasi tujuan audit. Misalnya tujuannya mungkin untuk menentukan apakah perubahan kode sumber program terjadi di lingkungan yang terdefinisi dengan baik dan terkendali. Nah, ini lebih ke coding kali ya. Coding di perusahaan tersebut, misalnya kalau perusahaannya ya berbasis IT gitu, software house, semacam software house gitu, yang membuat layanan menjual program atau aplikasi begitu. Nah, misal tujuannya ini mengecek apakah ada perubahan kode sumber program atau enggak. Nah, udah nih ketahuan nih tujuannya itu mau mengecek itu. Nah, selanjutnya adalah mengaudit scope atau ruang lingkup. Nah, udah ditetapin tadi tujuannya. Nah, kita ruang lingkupnya apa nih yang kira-kira bisa menghandle atau mensupport ke tujuan yang dimaksud. Ya, di sini bisa misalnya identifikasi sistem, ternyata ruang lingkupnya di sistemnya, ruang lingkup di fungsi sistemnya, kemudian di unit organisasi yang tersambung ke sistem itu gitu. Jadi itu menentukan audit scope. Kemudian pre-audit planning. Nah, sebelum auditing berlangsung atau dilakukan itu kan harus ada perencanaan pra-audit gitu sebelum audit. Nah, itu biasanya pertama hal-hal yang dilakukan adalah identifikasi keterampilan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi kita harus punya keterampilan dan source gitu ya di situ. Kemudian mengidentifikasi sumber informasi untuk pengujian atau untuk tinjauan. Kemudian mengidentifikasi lokasi dan fasilitas yang akan diaudit gitu. Jadi dari sekian banyak fasilitas dan tempat dan lokasi yang ada di organisasi tersebut, nah kira-kira yang menyangkut dengan ini nih perubahan kode sumber program itu mana saja yang terlibat, ya kita di situ aja, di lokasi itu aja, di fasilitas itu aja yang kita audit. Kemudian audit prosedur, prosedur audit dan langkah-langkah ya untuk mengumpulkan data yang tadi itu ya, seperti misalnya wawancara atau testing aplikasi, kalau misalnya diberikan data sekian kayak gimana dan kayak gitu-gitulah. Jadi ini lebih ke mengumpulkan data. Langkah selanjutnya adalah komunikasi ya, atau prosedur untuk komunikasi, di mana dia menentukan prosedur komunikasi dengan sumber daya atau environment yang ada di organisasi yang dijadikan objek. Yang selanjutnya adalah report ya, lagi-lagi report atau apa istilahnya tuh, laporan ya. Jadi di sini mengidentifikasi persiapan laporan audit, karena akhir dari audit itu wajib ada laporan. Nah, kemudian ada istilah lain itu di dalam audit itu, audit universe ya. Jadi audit universe itu adalah semesta audit. Jadi yang bidang-bidang atau daerah mana saja nih yang mencakup proses audit gitu. Yang pertama yang dimaksud dengan yang termasuk ke dalam kategori audit universe itu adalah unit struktur organisasi ya. Yang kayak gimana? Seperti misalnya unit bisnis, divisi operasi, fasilitas, anak perusahaan, itu masuk. Yang kedua, struktur akuntansi, contohnya pusat biaya, lini bisnis, area proses, itu termasuk ke dalam audit universe. Kemudian ada lagi tujuan strategis, sasaran, dan hasil gitu, yang sebagian dievaluasi dengan mengaudit sumber daya yang dialokasikan untuk pencapaiannya. Kemudian misi ya dan proses bisnis, kemudian layanan dan fungsi operasional yang dijalankan oleh organisasi, itu termasuk ke dalam semesta audit ya. Jadi daerah-daerah atau area mana saja yang terlibat di dalam audit. Kemudian yang selanjutnya aset. Oh, ini penting ya, aset mah pasti bisa gitu di audit. Termasuk aset teknologi informasi juga.
yang dimiliki, yang dioperasikan, yang dikelola, bahkan yang dikontrol sama organisasi itu termasuk ke dalam audit universe. Masuk ke dalam aset audit universe. Kemudian program, proyek ya dan investasi di mana organisasi melakukan pendanaan atau sumber daya lain itu juga masuk auditable. Kemudian pengandalian internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh organisasi atau atas nama organisasinya. Karena organisasi itu kan kontrolnya di dalam organisasi tersebut atau bahkan uh, eksternal dari organisasi tersebut, karena bisa saja dia misalnya berkomunikasi atau bekerja sama dengan pihak lain gitu dalam bisnisnya. Jadi di sini ada pengendalian eksternal. Kemudian fungsi atau program manajemen seperti misalnya governance ya, tata kelola, manajemen risikonya seperti apa, jaminan mutu ya, penjaminan mutu, kemudian sertifikasi, kepatuhan atau kedisiplinan lah ya, serta audit internal. Audit internal juga sama, dia juga termasuk ke dalam audit universe ya. Kemudian sertifikasi penjaminan mutu juga sama. Nah itu adalah oh iya, audit universe ini, definisi audit universe ini yang ke-8 poin itu didapat dari COSO ya. Jadi sebuah komite lah. Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Jadi sebuah komite yang dari sektor swasta sebetulnya, dibentuknya tahun 85 yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan ya, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Nah si COSO itu ini nih. Kemudian dia juga menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Jadi definisi audit universe itu menurut COSO itu seperti ini, ada 8 poin ya. Kemudian gimana caranya menentukan audit universe? How? Gitu ya, how to determine audit universe. Gimana caranya dari sekian banyak 8 poin itu? Ya, kita bisa menggunakan beberapa, di sini disebutnya GRC ya. Governance, Risk and Compliance Activities. Jadi aktivitas untuk tata kelola, risiko dan kepatuhan. Nah, salah satu aktivitasnya itu ada di COBIT, framework COBIT 4.1 atau COBIT versi 5 gitu. Dengan di dalam versi itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Jadi si framework ini itu kayak instrumen penilaian. Sederhananya instrumen penilaian. Jadi ada pedomannya, ada standarnya. Kita datang ke organisasi yang mau diaudit, kita cek ada ini enggak, sesuai enggak dengan instrumen ini, sesuai enggak dengan instrumen yang ada di COBIT ini. Tapi ya banyak sekali sektor dan lebih sangat detail gitu proses-prosesnya. Buktinya di sini ada yang 34 proses, ada yang 37 proses gitu. Kemudian untuk menentukan audit universe itu kita dengan mengetahui hierarki bisnisnya. Hierarki bisnis unitnya seperti apa, dari mulai atasan ke bawahan, kemudian di samping-sampingnya itu seperti apa. Kemudian unitnya itu kayak gimana ya, misalnya divisi ini dikepalai oleh divisi mana, kemudian divisi ini mengelola divisi mana, kayak gitu-gitu. Karena di setiap organisasi kan hierarkinya kadang-kadang berbeda ya, walaupun di ranah bisnis yang sama misalnya, tapi perusahaannya berbeda. Kemudian ada enterprise architecture. Nah ini udah kalian pelajari di semester lalu ya, enterprise architecture ini. Jadi sangat penting lah untuk mengetahui enterprise architecture ini. Jadi arsitektur perusahaan ini kalau kita tahu sebagai auditor, ya kita bisa menentukan audit universe-nya kayak gimana gitu. Kemudian bisnis proses juga, bisnis proses modelnya kayak gimana, itu juga salah satu yang menentukan kita tahu audit universe. Kemudian service katalog ya, karena semua ada perusahaan yang mungkin
di situ servisnya apa saja gitu ya, misalnya kayak Telkom servisnya itu ya misalnya layanan internet, kalau Indovision misalnya layanan TV berbayar dan sebagainya, itu untuk jualan produk yang dijualnya itu layanan. Nah, bagaimana dengan servis katalog yang di internalnya gitu ya, misalnya ada pelayanan internet, pelayanan komunikasinya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, itulah kita dari ke 5 poin ini kita bisa menentukan audit universe-nya itu kayak gimana. Nah, di sini ada contoh dari komponen audit sistem informasi ya. Ini adalah contoh yang dibikin sama seseorang ya, Dr. Charles. Dia membuat sebuah contoh auditing komponen. Nah, itu kalau dokumennya itu mungkin banyak ya, tapi ini yang penting-pentingnya saja karena tidak semua komponen kita tampilkan di slide ini. Dia itu mengutip dari CISA ya, Certified Information System Auditor Study Guide ya, dan CBEX Publishing COBIT 4.1. Jadi ada dua sumber di sini. Ada berdasarkan CISA dalam menentukan auditing komponen dan prosesnya. Ada yang berdasarkan COBIT 4.1. Nah, kita coba yang CISA dulu nih. Nah, CISA nih ya. Jadi ini lebih ke security sebetulnya ya. Kita lebih condong ke security. Jadi sebenarnya banyak sih ininya mah. Apa nih di CISA aja jobnya itu banyak, ada audit proses, IT governance, sistem, dan ada 6 poin lah. Tapi si Dr. Charles ini bilang, ISACA ini bilang kalau a comprehensive network security assessment. Jadi maksudnya adalah penilaian keamanan jaringan yang komprehensif itu meliputi poin-poin ini yang di bawah. Jadi sebuah penilaian keamanan jaringan yang komprehensif itu adalah meliputi data-data atau komponen-komponen di bawah ini. Contoh yang pertama adalah penilaian kerentanan ya, atau vulnerability assessment atau penetration test, uji penetrasi. Nah, kalau ada ini itu komprehensif, berarti assessment network security-nya. Kemudian ada security policies ya, kebijakan keamanan. Kemudian ada security configuration ya, bagaimana cara mengkonfigurasi keamanannya seperti apa. Kemudian user account provisioning ya, penyediaan akun pengguna, karena hak akses atau akun pengguna itu kan banyak ya. Ada beberapa tingkatan. Mungkin kalau misalnya pemimpin dia bisa akses hak aksesnya lebih banyak, tapi kalau misalnya di bawahnya lebih sedikit, bahkan sampai karyawan misalnya hanya sebatas ini dan ini gitu, sedikit sekali. Nah, itu juga sama termasuk ke dalam assessment network security juga. Kemudian security monitoring, bagaimana sih memonitoring security itu, karena kalau kita ada sistem security yang bagus di perusahaan tersebut, tidak atau bukan berarti security itu tidak akan bobol atau tidak akan rentan diretas sama pihak lain gitu, karena ya namanya semakin kesini teknologi kan semakin maju dan semakin cepat. Ada saja misalnya ada metode baru, ada cara membobol yang lain. Nah, itu harus selalu diupdate. Nah, gimana kita cara tahu mengupdate-nya kalau kita tidak memonitoring, atau si organisasi itu tidak memonitoring si security-nya. Jadi kan kalau ada misalnya kebocoran di titik mana itu kita tahu gitu, dan kita bisa menanggulanginya secara cepat. Makanya harus ada monitoring. Nah, bagaimana si perusahaan itu memonitoring security-nya, itu juga di assessment, dinilai gitu sama auditor. Kemudian ada employee training.
Nah, bagaimana nih si pengembangan dari apa pekerja-pekerjanya ya, karena security yang bagus juga tetap di belakangnya mah ada manusia, ada human, ada pekerja. Nah, gimana nih cara mereka mengoperasikan atau menjalankan operasional security-nya gitu. Apakah dia hanya tahu dari senior-seniornya saja gitu ya, hanya turun temurun gitu, ada pedoman, atau misalnya ada training yang memang misalnya di training untuk pelatihan keluar untuk security gitu. Nah, itu juga dinilai, di assess. Kemudian social engineering ya. Social engineering kita tahu bahwa sosial gitu ya, sosialisasi itu, rekayasa sosial itu juga banyak sekarang dipakai. Nah, itu juga dinilai gitu, social engineeringnya seperti apa gitu, di dalam sebuah perusahaan itu. Nah, kita lihat di sini ada CISA ya. CISA itu adalah Certified Information System Auditor yang tadi ya, jadi sertifikasi untuk auditor sistem informasi. Nah, kalau kita udah mendapatkan mendapatkan audit certification dari CISA, itu kita punya hak untuk dapat menjadi auditor sistem informasi gitu. Nah, tapi si CISA ini juga pekerjaannya banyak ya. Pekerjaannya banyak, areanya aja di sini ada 6 area nih. Tapi setiap area ini dia memiliki beban yang berbeda-beda. Terbukti dilihat di sini kita ada persentasenya ya. Persentase pekerjaannya itu seberapa besar. Nah, kita mulai dari awal. Misalnya yang awal ini adalah information system audit process ya, atau proses audit sistem informasi. Dia bebannya cuma 10%, dikerjakannya 10%. Deskripsinya yaitu menyediakan layanan audit sistem informasi sesuai dengan standar audit ya, sesuai dengan standar audit sistem informasi, pedoman dan praktik yang terbaik untuk membantu organisasi dalam memastikan bahwa teknologi informasi dan sistem bisnisnya itu dilindungi dan dikendalikan. Jadi prosesnya itu dilindungi sama dikendalikan, under control lah maksudnya ya. Nah, itu information audit process. Kemudian job yang kedua adalah IT governance atau tata kelola teknologi informasi. Nah, di sini itu untuk memberikan jaminan bahwa organisasi memiliki struktur, kebijakan, akuntabilitas, mekanisme, dan praktik pemantauan untuk mencapai persyaratan tata kelola perusahaan teknologi informasi. Jadi lebih ke tata kelolanya ya. Bagaimana si perusahaan itu mengelola. Nah, si CISA ini juga ada pekerjaan untuk menilai itu. Kemudian pekerjaan yang ketiga adalah System and Infrastructure Lifecycle Management. Pengelolaan siklus hidup dan infrastruktur. Nah, ini bebannya 16% ya. Deskripsinya untuk memberikan jaminan ya bahwa bahwa praktik manajemen untuk pengembangan atau akuisisi, pengujian, implementasi, pemeliharaan, dan pembuangan sistem infrastruktur akan memenuhi tujuan organisasi. Kemudian yang keempat adalah IT Service Delivery and Support ya. Jadi pengiriman dan dukungan layanan teknologi informasinya itu seperti apa. Nah, ini tuh bertujuan untuk memberikan jaminan praktik manajemen layanan teknologi informasi di dalam perusahaan itu memastikan penyampaiannya itu bagus gitu. Kemudian menunjang tujuan organisasi juga. Dan yang kelima adalah protection of information asset. Jadi perlindungan aset informasi ya. Sama memberikan jaminan, semuanya ini memberikan jaminan juga bahwa arsitektur keamanan
yang meliputi kebijakan, standar, prosedur, dan kontrol, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi. Dan yang keenam adalah business continuity and disaster recovery. Jadi kelangsungan bisnis yang tadi ya, kemudian pemulihan kalau ada bencana itu kayak gimana. Nah, si job practice yang ini juga dia bertujuan memberikan jaminan bahwa kalau terjadi gangguan, kelangsungan bisnisnya itu kayak gimana gitu. Kelangsungan bisnisnya itu apakah masih bisa bertahan, kemudian proses pemulihannya seperti apa gitu. Jadi walaupun misalnya ada disaster, tapi tetap bisnis jalan walaupun tidak semaksimal yang seharusnya gitu. Nah, di sini yang harus dilihat adalah bahwa protection of information asset itu lebih besar ternyata ya, porsinya lebih besar sebanyak 31%. Nah, nanti di setiap audit di setiap job practice ini mulai dari 1 sampai 6 itu menurut CISA itu ada lagi, dibagi lagi instrumennya, di bawahnya itu ada lagi 1.1 misalnya ya untuk nomor 1, 1.2, 1.3 dan banyak lagi. Kemudian 2.1, 2.2 dan banyak lagi. Nah, itu instrumen-instrumen yang nantinya bisa dijadikan untuk mengaudit sebuah organisasi. Teknologi informasi di sebuah organisasi ya. Nah, kita akan membahas yang nomor 5 ini karena porsinya lebih besar ya, 31%. Nah, ada CISA ya, ada CISA Certified Information System Auditor, ada juga Certified Information Security Manager. Nah, ini menarik nih. Ada untuk sistem informasinya, ada khusus untuk manajemen security. Si sertifikasinya itu. Jadi lebih detail banget ya. Untuk security aja khusus gitu. Nah, untuk CISM ini atau Certified Information Security Manager ini berbeda dengan CISA. Kalau CISA itu ada 6 job practice area ya. Kalau di sini hanya 5 area saja. Hanya 5 area dimulai dari Information Security Governance. Jadi security itu kalau di breakdown, kalau di persempit itu banyak cabangnya ternyata. Cabangnya banyak ya, buktinya ini ada di CISM ini ada 6 area yang bisa dinilai gitu. Yang pertama adalah Information Security Governance atau tata kelola security informasi ya. Tata kelola keamanan informasi. Nah, ini dia bebannya 23%. Dia itu menetapkan dan memelihara kerangka kerja untuk memberikan jaminan bahwa strategi keamanan informasi itu selaras dengan tujuan bisnis dan konsisten dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Itu udah, ini memastikan itu ya. Jadi menjamin lah information security governance ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan konsisten menurut hukum yang berlaku atau peraturan yang berlaku itu ya memang begitu adanya, karena di setiap tempat, contoh lah misalnya negara itu kan tingkat keamanannya berbeda-beda ya, tingkat keamanannya berbeda-beda. Jadi si organisasi itu kalau mau diaudit dari sisi teknologi informasinya, nah si CISM ini menyesuaikan dengan aturan yang ada di tempat tersebut. Misal di Cina itu CCTV itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya, karena mungkin Cina itu sangat tinggi sekali ininya AI di dalam CCTV-nya ya. Jadi misalnya dari seseorang itu pergi dari mana ke mana, dia bisa melihat dari CCTV saja gitu. Jadi pergerakannya kemana itu bisa terlihat. Terbukti dengan kemarin COVID kan Cina bisa tahu dari mana kemana itu lewat CCTV. Beritanya sih seperti itu infonya. Nah, kemudian ada lagi misalnya security di tempat lain, misalnya di negara Jepang misalnya ya.
Di negara Jepang itu hal misalnya kayak smartphone. Kalau di kita smartphone itu kan tidak terlalu menjadi hal yang apa, tingkat security-nya itu dikhawatirkan ya. Jadi kalau di kita kan masih sebatas gadget gitu. Kita pun kalau misalnya ganti nomor itu, nomor SIM ya, itu kan seenaknya kita saja mau berapa kali itu nggak masalah gitu kan. Pakai buang juga nggak masalah. Terbukti dengan masih banyaknya apa, penipuan-penipuan lewat telepon, lewat SMS gitu kan. Itu karena saking mudahnya kita di negara kita mendapatkan nomor SIM. Tapi kalau di negara lain, contohnya kayak Jepang, itu nomor SIM itu udah terinjek di smartphone-nya. Jadi kalau kita mau ganti nomor SIM itu, ya kita harus beli smartphone yang baru gitu. Jadi tidak terpisah. Kalau kita kan SIM cardnya itu dalam bentuk kartu perdana yang kecil itu ya, micro 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 scale ukurannya. Ada yang nano, ada yang mikro lah, kita masukin ke smartphone. Nah kalau di Jepang itu tidak memerlukan kartu perdana, karena pas kita beli si smartphone-nya pun udah terisi dengan nomor telepon gitu. Dan nomor teleponnya itu pun apa, terintegrasi mungkin dengan misalnya data bank, misalnya ya data dia gitu. Jadi sampai segitunya gitu tingkat apa, security di negara lain. Berbeda tempat itu jadi berbeda juga gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah information risk management, manajemen risiko informasi. Dia itu ada 22% ya, ininya apa, porsinya ya. Ngapain si manajemen risiko informasi ini? Ya dia itu mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi untuk mencapai tujuan bisnis. Ya memang risiko itu selalu ada ya. Risiko itu tidak pernah tidak ada, pasti ada. Yang bisa dilakukan itu adalah memitigasi atau mengurangi, meredus si risiko itu menjadi risiko yang tingkatannya menengah, tinggi, atau kecil. Nah kalau kecil mungkin dia tidak terlalu berdampak, kalaupun terjadi ya tidak terlalu berdampak masalahnya ke bisnis. Tapi kalau menengah bisa berdampak tapi tidak terlalu signifikan. Tapi kalau tinggi itu berdampaknya signifikan sekali, sehingga bisa mengakibatkan bisnis continuity-nya berhenti gitu. Kayak tadi ya, recovery apa, bencana alam itu kan risiko yang sangat tinggi gitu kan. Bisa-bisa kalau tidak ada punya plan B yang tadi recovery-nya kayak gimana, itu bisa ya bisa bangkrut gitu. Bisa collapse. Nah selanjutnya adalah Information Security Program Development atau pengembangan program keamanan sistem informasi. Nah dia itu porsinya 17%. Deskripsi di job practice ini yaitu membuat ya, create and maintain. Jadi membuat dan memelihara program untuk mengimplementasikan strategi keamanan informasi. Jadi membuat, memelihara strategi ya, strategi informasinya kayak gimana. Kemudian yang keempat adalah manajemen program keamanan informasi. Nah ini tuh porsinya 24%. Keterangannya di job practice ini yaitu mengawasi dan mengarahkan kegiatan keamanan informasi untuk menjalankan program keamanan informasi. Jadi mengarahkan ya, manajemen. Kemudian incident management and response. Nah ini mah lebih ke merencanakan, mengembangkan, dan mengelola kemampuan untuk mendeteksi, menanggapi, dan memulihkan dari insiden keamanan informasi. Jadi si keamanan informasi juga risikonya juga ada sama ya, misalnya dibobol dan segala macam. Nah gimana cara lubang-lubang keamanan itu bisa ditutup gitu? Kalau misalnya terjadi bolong yang besar, ini gimana nih cara nutupinnya? Nah itu juga ada di sini di CISM ini. Nah CISA dan CISM ini berjalan berdampingan. Nah di sini ada yang sebelah kiri ini ya,
yang sorry. Nah, yang di sebelah kiri ini itu adalah CISA ya. Ini adalah area praktis CISA. Kemudian yang sebelah kanannya adalah CISM. Nah, di setiap areanya itu, di dalam praktis areanya itu satu dengan yang lainnya itu ada berhubungan. Misalnya seperti ini, di CISM itu masuknya ke area Information Security Governance. Nah, itu ternyata meliputi dua area di CISA, yaitu Information Audit Process dan IT Governance, dan begitu selanjutnya ya. Nah, kita kan tadi ngomongin yang protection of information asset ya, karena yang ini tuh paling banyak ya porsinya 31%. Nah, kita lihat nih instrumennya apa saja kalau menurut CISA ya. Nah, ternyata ini instrumennya kalau menjadi seorang auditor itu. Jadi banyak nih ya, ada ini area 5 nih, 5.1, 5.2, 5.3 sampai 5.5. Nah, area yang lain pun sama. 1.1, 1.2 dan sebagainya lah, tergantung dari areanya. Yang jelas dia memiliki instrumen-instrumen gitu di dalamnya untuk mengevaluasi atau mengaudit. Nah, kita lihat di area 5 ini ya. Ini berdasarkan CISA Guide ya, pedoman dari CISA ya. Yang pertama, area protection of information asset ini itu tujuannya adalah untuk memberikan jaminan bahwa arsitektur keamanan ya yang meliputi kebijakan, standar, prosedur dan kontrol dipastikan kerahasiaannya gitu, integritas, kerahasiaan dan availability-nya, ketersediaan aset informasinya. Nah, untuk meyakinkan itu saja, nah kita lihat juga di sini ya, to provide assurance the security architecture. Jadi untuk apa ya sederhananya, untuk menjamin bahwa arsitektur itu meyakinkan ya, membuat ensure ya, meyakinkan confidentiality ya, kerahasiaan, integritas, ketersediaan aset informasi. Jadi benar nggak kalau si arsitektur keamanannya itu bisa integrity, bisa rahasia, bisa ada gitu ketersediaannya, bisa dijamin gitu. Nah, di yang area 5 ini dia bisa evaluasi. Nah, ternyata untuk mendapatkan itu di breakdown lagi menjadi 5.1, 5.2 sampai 5.5. Nah, contohnya ini di 5.1 itu adalah pertama mengevaluasi desain, implementasi ya. Kemudian monitoring ya, pemantauan kontrol akses logis untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan dan penggunaan aset informasi yang sah. Itu ya yang ke 5.1. Kemudian yang 5.2 juga sama, tujuannya itu untuk confidentiality. Cuman apa nih yang dievaluasinya? Yang dievaluasinya itu infrastruktur jaringan. Kalau ini ya, keamanan infrastruktur jaringan. Yang ketiga mengevaluasi desain, implementasi, kemudian monitoring ya, pengendalian, pemantauan pengendalian apa nih? Pemantauan pengendalian lingkungan untuk mencegah atau meminimalkan kerugian. Dan yang keempat, mengevaluasi desain, implementasi sama untuk memastikan bahwa aset informasi dilindungi secara memadai. Dan yang kelima adalah mengevaluasi proses dan prosedur yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mengangkut, dan membuang aset informasi rahasia. Nah gitu. Nah ini kelima komponen ini harus dievaluasi nih
di perusahaan itu, di organisasi itu harus dievaluasi untuk mengetahui gitu apa jaminan mutu security arsitekturnya benar enggak, dia itu rahasia, integrity gitu. Nah, kemudian ini adalah knowledge area. Nah, untuk mengensure atau memastikan atau mengevaluasi area 5 ini, diwajibkan tahu area ini, pengetahuan ini. Banyak sekali ya. Jadi tidak tidak kalau di sini dibilang tidak harus skillful di semua ranah, tapi dia tahu caranya menilai di ranah yang mau dia nilai gitu. Nah, area atau ranah yang mau dinilai di dalam area 5 ini ya kita syaratnya harus tahu ini dulu. Mulai dari 5.1 sampai 5.17. Mulai dari apa di sini ya? Pengetahuan tentang teknik, untuk desain, untuk implementasi ya. Pemantauan keamanan, misalnya kalau terjadi ancaman atau risiko, analisis sensitivitas, penilaian dampak privacy. Kemudian di situ ada misalnya 5.4 mungkin yang udah familiar ya. Kita tahu serangan apa metode metode tentang attack ya atau teknik attack serangan. Misalnya kalau ada peretasan, spoofing, Trojan horse, misalnya ada penolakan layanan gitu ya, spamming. Kita harus harus tahu gitu. Mau nggak mau. Kemudian kalau misalnya 5.6 nih, knowledge of pengetahuan tentang jaringan ya, tentang perangkat, protokol dan teknik keamanan jaringan dan intranet, misalnya kayak SSL, SET, VPN, NAT gitu. Itu juga harus tahu gitu ya. Kemudian misalnya kayak environmental protection practices nih ya 5.12. Dia lebih ke contohnya kayak sistem pendinginannya kayak gimana, sensor airnya kayak gimana. Oh, banyak sekali lah. Terus ini nih yang kalian familiar juga 5.13. Misalnya ini knowledge of physical security system and practices ya. Pengetahuan tentang sistem dan praktik keamanan fisik. Misalnya kayak biometrik, kartu akses gitu, kunci sandi, token dan sebagainya lah. Ini lebih ke kayak ini ya, keamanan masuk kayak gitu-gitu. Nah, itu juga kita harus tahu nih. Mulai dari 5.1 sampai 5.17 itu pengetahuan-pengetahuan yang wajib kita miliki gitu sebagai auditor. Kalau mau mengaudit yang protection of information asset. Nah, nanti juga ada lagi kalau misalnya mau mengaudit nomor 1 misalnya ya, IS audit proses. Ya ada lagi nanti knowledge areanya apa gitu. Jadi yang disebut dengan framework itu seperti itu. Satu set instrumen di dalamnya banyak pedoman. Kemudian ada tata cara metode yang dilakukan ya, apa dulu yang harus dilakukan untuk mengaudit. Kemudian ya ini kayak gini nih syarat-syarat pengetahuannya. Tapi tidak semua framework ada yang seperti ini ya. Nah, kita contoh ini karena terkait dengan security ya, kita contohkan di sini adalah sebuah desain pertahanan medieval. Medieval itu kayak jenis pertahanan, sebutan untuk jenis pertahanan di abad pertengahan mungkin ya, di abad pertengahan gitu. Jadi kan rata-rata pada masa itu kastil-kastil, benteng-bentengnya itu hampir mirip lah komponennya kayak gini. Jadi ada aliran sungai, di tengah-tengah aliran sungai gitu ya. Kemudian sungainya dalam, kemudian ada jalan untuk masuk yang bentuknya kayak gini, papan gitu ya. Kayak gitulah. Nah, di sini kita akan melihat desain ini di perspektif security. Nah, misalnya di situ tuh ada marketplace ya yang di tengahnya itu tempat jual beli. Nah, si marketplace itu adalah intranet. Ya. Kemudian si creek ini sungai kecil itu adalah utilitiesnya. Utilitiesnya
atau keperluan lah. Utilities itu kan keperluan-keperluan. Sistem informasi juga banyak lah, yang software utilities banyak kan, kayak misalnya antivirus, kemudian untuk defrag kayak gitu-gitu. Itu juga termasuk ke dalam utilities. Kemudian ada firewall. Nah, firewall itu kalau digambarkan di desain ini adalah ininya gerbang utamanya. Yang gerbang utamanya ini kalau misalnya dibobol, ya udah peretas itu bisa masuk gitu ke dalam area dalam firewall ini. Tapi kalau ininya nggak dibuka, nggak, maksudnya aman gitu, ya nggak akan bisa masuk si ancaman itu, threat. Kemudian ada observation tower ya. Observation tower itu kalau di zaman dulu itu untuk mengetahui atau mengobservasi apakah ada ancaman atau enggak dari pihak luar. Karena kan tinggi banget ya si ininya, apa menaranya tinggi banget. Jadi orang di dalam situ ada yang ditugaskan untuk melihat lingkungan sekitar, apakah ada ancaman atau misalnya serangan dari pihak musuh. Nah, ini tuh kalau di security sama kayak IDS, network admin. Ya, jadi admin IDS-nya. IDS itu adalah intrusion detection system. Jadi sistem pendeteksi penerobosan. Jadi kalau ya kita kan tahu ya, si admin security itu pasti tahu kalau misalnya ada yang mencoba membobol pertahanan di sistemnya, itu pasti tahu. Nah, nanti kalau tahu ya misalnya dia, jadi kayak di film-film itu loh, yang misalnya saling hack satu sama lain misalnya ya, itu memang benar adanya gitu, seperti itu. Cuman tekniknya mungkin tidak, apakah seperti itu sama atau enggak, yaitu tergantung ya. Cuman dari segi teknisnya, saling membobol, kemudian yang satunya mempertahankan, itu memang ada yang seperti itu. Ini contohnya kayak ini IDS, network admin. Kemudian di bawahnya itu ada underground secret tunnel atau terowongan rahasia bawah tanah ya. Di situ juga itu sebagai PVN-nya. Jadi jalan keluar yang lain. Misalnya kayak kita mau mengecek website yang misalnya butuh data, tapi datanya itu di website itu ternyata dianggapnya threat atau ancaman gitu sama provider, misalnya sama Telkom atau sama Indosat, sehingga kita tidak bisa mengakses web tersebut, di blok gitu. Nah, kita pakainya kan VPN kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari desain security kalau kita gambarkan ke dalam desain medieval ya, defensive medieval design. Nah, ini dikutip dari Certified Information System Auditor's Study Guide. Jadi buku pedoman second edition. Nah, kemudian di dalam security ini ada beberapa terminologi yang harus kita pahami. Ya, jadi pertama itu adalah computer security, dan yang kedua adalah information security. Computer security itu apa? Information security itu apa? Nah, di sini ditulis definisinya. Jadi kalau keamanan komputer itu adalah perlindungan yang diberikan pada sistem informasi otomatis untuk mencapai tujuan yang berlaku dan menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan sumber daya sistem informasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, firmware, dan dalam formasi atau data dan telekomunikasi. Jadi intinya itu ya, kalau security itu menjaga kerahasiaan, integrity, ketersediaan. Itu aja tiga file ini, yang 3 komponen ini, 3 poin ini yang menjadi tujuan utama security. Selanjutnya ada informasi keamanan. Nah, kalau informasi keamanan ini itu kayak a well informed sense ya. Jadi rasa kepastian yang terinformasi dengan baik bahwa risiko dan kontrol informasi itu seimbang. Gitu. Jadi kalau kita mendapat informasi dari orang,
kita tuh percaya bahwa si orang itu tuh memang memberikan info itu aman lah gitu ya, ke ke kita juga jadi enak gitu menerimanya karena percaya gitu kan. Nah, contoh sederhananya seperti itulah. Nah, ada lagi kita lihat tentang information security ya. Nah, kita breakdown lagi information security itu apa. Jadi information security itu menurut referensi lain ya, ISO, ini menurut ISO, standar ISO kan, kalau tadi mah CISA. Kalau ini ISO itu is the protection of information from a wide range of threats in order to ensure, jadi apa ya, perlindungan informasi, merupakan sebuah perlindungan informasi dari berbagai ancaman untuk memastikan pertama bisnis continuity ya, keberlangsungan bisnis. Yang kedua, memastikan minimal risiko bisnis. Yang ketiga, memastikan keuntungan yang lebih atas investasi dan peluang bisnisnya. Itu yang dimaksud dengan information security kalau menurut ISO. Kemudian ada lagi, si information security ini achieve ya, dia dicapai. Jadi untuk mendapatkan security yang bagus untuk informasi itu didapatkan atau dicapai dengan menerapkan seperangkat kontrol yang sesuai, yang di dalamnya itu termasuk kebijakan, proses, prosedur, struktur, fungsi software, fungsi hardware. Nah, itu tuh keenam elemen ini nantinya membangun sebuah information security. Kemudian kontrol-kontrol ini ya, itu perlu ditetapkan, perlu diterapkan ya, perlu dipantau, perlu ditinjau, dan perlu ditingkatkan. Bahkan kalau perlu untuk memastikan bahwa tujuan keamanan dan bisnis organisasi terpenuhi, harus dilakukan bersama dengan proses manajemen bisnis lainnya. Kalau diperlukan ya, kalau diperlukan itu si kontrol ini barengan sama manajemen bisnis lainnya gitu. Nah, tujuannya apa sih? Dari tadi ngomongin information security, emang sepenting itu ya informasi? Ya penting banget sih sebetulnya. Makanya sekarang kan apa ya, contohnya sosial media lah. Sosial media itu kan sebetulnya mereka menyerap informasi dari kita kan, data-data pribadi kita kan, sebetulnya mereka itu sosial media itu. Kemudian setelah itu data-data kita itu dia analisa ya, nanti outputnya banyak lah, misalnya untuk menganalisis, misalnya di satu daerah ternyata yang lagi tren itu misalnya satu hal apa gitu ya, di daerah lain satu hal apa. Nah, itu menjadi alat untuk bisnis juga. Misalnya kalau di satu daerah yang ramainya misalnya K-pop gitu ya, atau apalah misalnya K-pop. Nah, mungkin nanti si pengiklan yang berbau K-pop itu bisa masuk ke untuk diiklankan di daerah tersebut. Contoh sederhananya kayak gitu. Nah, di samping itu data-data kita pun juga sama, lebih tidak rahasia lagi sifatnya, karena mulai dari tempat tinggal ya, kemudian lahir, nama, bahkan kekerabatan kita juga, di misalnya saudara sama siapa, ini sama siapa, orang tua siapa, itu juga udah mereka udah tahu gitu ya, si sosial media ini udah tahu. Bahkan eh, kebiasaan kita bersosmed juga tahu, misalnya kita sukanya mengklik hal-hal yang berbau olahraga kah misalnya, atau berbau hiburan, berbau alat-alat misalnya gadget dan segala macam, mereka tuh tahu.
Jadi harus kita bisa mengerem untuk memberikan informasi itu ya kita sendiri sebetulnya ya. Itulah kira-kira. Jadi kenapa sangat penting ya itu tadi ya, karena untuk zaman sekarang agak sulit untuk karena tanpa diminta pun kita memberi kan. Tanpa orang lain pengen tahu pun kita suka mengupdate status lah, memberikan kita lagi di mana, info, kemudian kita lagi ngapain gitu. Itu tanpa disadari menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah lifestyle. Kalau tidak seperti itu, udah ketinggalan berarti. Padahal justru yang melakukan hal seperti itu sangat rentan terhadap information security. Jadi security-nya ya sangat rentan lah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki sama sekali sosial media, dia mungkin hanya untuk di sisi komunikasi saja, mungkin itu lebih minimal gitu, rentan diserang sama orang atau diambil datanya. Ya seperti contoh misalnya kayak di Instagram kemarin itu ada Insta Story Challenge untuk berfoto dengan misalnya kayak contoh pasangan ya, misalnya dengan suami, dengan istri. Itu kan secara tidak langsung Instagram mengambil data kan, apalagi dengan di tag itu pasti tahu di servernya Instagram itu udah dibentuk tuh jaringan. Misalnya si A menikahnya suaminya si B, kemudian si C suaminya si D gitu. Terus antara A B C D ini ternyata berteman karena saling memfollow, terus kebiasaan mereka itu apa, itu bisa dianalisis sampai sejauh itu gitu. Bahkan ada yang nyampe challenge untuk apa, berfoto dengan KTP ya. Saya dengar di sebuah berita, berfoto dengan KTP, jadi KTP-nya difoto tanpa ada blur gitu. Jadi mulai dari nama, tempat lahir, nomor induk, kependudukan juga ada. Bahaya sekali itu kalau sampai orang-orang di luar sana tahu gitu kan. Itu kan data privacy kita ya. Saya kan bisa saja orang disalah data kita disalahgunakan orang gitu kan. Misalnya untuk melakukan hal-hal pidana gitu kan yang kita tidak tahu. Jadi berhati-hatilah gitu ya. Kemudian selanjutnya tujuan dari information security itu adalah pertama, dia melindungi kepentingan bagi mereka yang mengandalkan informasi serta sistem dan komunikasi yang menyampaikan informasi dari bahaya akibat kegagalan, kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Jadi intinya mah tujuan dari keamanan informasi itu adalah melindungi dari kegagalan, melindungi akibat kegagalan kerahasiaan gitu, kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Kemudian tujuannya itu kan dampak internet dan pertumbuhan ekonomi jaringan itu udah menambah kebutuhan akan kepercayaan pada aplikasi elektronik gitu loh zaman sekarang itu. Jadi berdasarkan COVID security baseline, si information security ini zaman sekarang itu udah ada dampak dampak internet dan pertumbuhan ekonomi jaringan, butuh ini ya, menumbuhkan kebutuhan akan kepercayaan pada alat elektronik. Jadi sekarang mah kan kalau kita mau misalnya bersosial media di Instagram atau di aplikasi apapun lah ya yang butuh data kita, kan zaman sekarang mau nggak mau kita harus mengisi data itu. Mau bikin akun aja kita harus mengisi segala macam. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa si aplikasi itu terpercaya atau enggak? Ya dengan adanya ini information security. Jadi si aplikasi-aplikasi itu akan mengklaim dirinya bahwa data yang Anda sampaikan ke kami itu aman, tidak akan kami pergunakan untuk kepentingan yang jelek gitu. Paling ya kepentingan untuk development mereka gitu, untuk membuat layanan aplikasi mereka menjadi lebih bagus lagi. Paling begitu.
Walaupun ya nggak tahu ya di belakangnya seperti apa bisnisnya. Nah itu kali untuk pertemuan sekarang. Nah selanjutnya nanti COVID Security Baseline Second Edition ya. Nah ini sama juga untuk yang security, tapi ini berdasarkan COVID. Kalau tadi kan CISA dan CISM. Nah sekarang itu berdasarkan COVID. Nanti saya upload di video selanjutnya ya. Oke, mungkin sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.